Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, para hadirin ya di kajian i'rab Al-Qur'an ya dan juga tadabbur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan Allah untuk melanjutkan kajian kita. Pada hari ini insya Allah kita sudah sampai pada ayat yang ke-24 ya. Ayat yang ke-24 dari surat An-Naba. Oke, di dalam kitabnya pada halaman 4948 ya. Kalau yang punya kitabnya silakan dibuka 4948. Oke, baik kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa abantana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat ke-24 ya. La yadhuquna fiha bardan wala syaroban. Ya, ayat ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan kemarin ya, menjelaskan tentang keadaan orang yang tawin, keadaan orang yang melampaui batas. Pastinya perbuatan itu adalah dikerjakan selama di dunia. Jadi patokannya adalah amal kita selama di dunia. Karena di dunia meskipun tempat yang sementara, tempat transit kita, tetapi disitulah patokan kita di akhirat itu. Apakah kita akan mendapatkan adab atau apakah kita akan mendapatkan nikmat dari Allah. Meskipun yang sebentar itu ya kita maksimalkan ini. Di dunia meskipun sementara kita akan maksimalkan untuk beramal soleh. Bapak Ibu yang baru bergabung ya, kita akan sampaikan ya review dari pelajaran yang dari awal ya. Dari surat An-Naba ini. Surat An-Naba adalah surat yang mana namanya itu diambil dari ayat yang kedua ya, An-Naba Al-Azim. Yang mana An-Naba Al-Azim adalah maknanya secara penafsiran dari mufassir adalah An-Naba Al-Azim, Al-Quran Al-Azim ya, Al-Quran. Atau yang kedua adalah Yaum Al-Ba'ts, hari kebangkitan. Jadi orang kafir Quraisy saat itu tidak percaya pada hari kebangkitan dan juga ingkar kepada Al-Quran gitu. Nah, dua-duanya. Lalu ketika tetapi yang roji ya, makna yang roji adalah Yaumul Al-Ba'ts, hari kebangkitan. Mereka tidak percaya bahwa setelah kematian itu ada hari kebangkitan ya, kehidupan kembali. Mereka ingkar gitu. Bagaimana mungkin orang yang sudah menjadi tanah, sudah hancur, ya, tidak ada bekasnya. Ya. Kalau yang sudah mati lama gitu kan. Zaman-zaman dulu itu kan sudah nggak ada bekasnya. Bahkan tulang pun sudah hancur dan menjadi tanah. Bagaimana mungkin bisa disatukan kembali, bisa menjadi seperti yang kita sekarang ini gitu. Lalu Allah menyanggah atau menyangkal ya, kala saya alamun ya, dan summa kala saya alamun. Ketika Allah bahwa itu sangat mudah bagi Allah.
Lalu Allah mencontohkan ya, kudrohnya, ya, kekuasaannya untuk menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang terhampar sehingga kita bisa tempati, langit dan lain sebagainya. Ya, kita dijadikan makhluk yang berpasangan. Ya. Allah menjadikan tidur kita sebagai tempat istirahat, malam kita sebagai libas, ya, seperti pakaian menutupi seluruh alam ini dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kudrah Allah gitu, yang ada di dunia ini. Ya, segala apa yang kita lihat di dunia ini pasti itu merupakan ayat dari Allah, ayat atau kekuasaan dari Allah. Lalu setelah itu Allah jelaskan ya tentang hari kebangkitan itu akan terjadi pada hari kiamat gitu. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya atau trompetnya, ya, pertama kali ya, ditiup membinasakan seluruh makhluk yang ada, seluruh alam ini, lalu ditiup yang kedua kali dibangkitkan. Ketika dibangkitkan itu ya, di situ baru diputuskan orang yang beriman, orang yang baik, beramal soleh, maka di surga tempat kembalinya. Dan sedangkan orang yang tauhid, orang yang melampaui batas di sini adalah orang yang kafir, tidak percaya sama Allah, ya, orang yang balelo, orang yang durhaka, itu maka dia akan dikembalikan di tempat kembalinya yaitu jahanam. Yang mana jahanam itu kemarin sudah dijelaskan bahwa litogina ma'aba, yang pertama sebagai tempat kembali mereka, yang kedua adalah sebagai apa? Labisina fiha apa? Ahqobah, ya. Labisina dia mereka itu tinggal di sana ahqobah. Berapa tapat lamanya di sini artinya bukan waktu yang terbatas tetapi abadan. Lalu di ayat yang ke-24 ini dijelaskan lagi, la yadzuquna fiha bardan wala syaroban. Jadi di mereka di neraka jahanam itu ya tidak merasakan bardan itu hawa dingin ya. Kalau kita di dunia saja, ketika keluar di siang hari itu sangat panas sekali kan, nggak betah gitu kan, kadang pengen cepat-cepat kembali ke rumah dan menghidupkan AC gitu kan, atau minimal kipas lah gitu. Karena apa? Karena kita nggak nyaman kan. Nah itu baru seberapa sih gitu kan? Itu baru panasnya seberapa? Sudah gerah aja, ya kan? Sudah gerah aja sedikit itu kita sudah pengen menghidupkan AC dan lain sebagainya. Nah, di sana itu layadzuquna fiha bardan. Tidak ada merasakan hawa sejuk, hawa dingin sama sekali gitu. Karena neraka jahanam itu adalah asyatu haron ya, neraka yang paling panas ya. Tidak ada apa istilahnya, nggak ada bandingannya. Wala syaroban, dan di sana ketika mereka haus ya, tidak ada sama sekali minuman yang bisa diminum. Yang seperti kita kalau haus kita bikin es ya, es teh ya, bikin es campur dan lain sebagainya. Di sana nggak ada. Nah, kecuali ilhamiman wa ghosakon. Oke Bapak Ibu, kita i'rab dulu ya. La adalah harfu nasyin mabniun ala sukuni. La berupa huruf nafi ya, huruf yang menafikan. Jadi la yang bertemu dengan fi'il mudhari itu ada dua kemungkinan ya. Kalau tidak la nafi itu la nahi. Tetapi di situ ada cirinya gitu. La nafi itu tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh pada fi'il mudhari. Ya, tidak bisa memengaruhi. Yang mana fi'il mudhari aslinya rafa tidak bisa menjadi jazm atau nasab gitu. Tetapi kalau la nahi yang artinya larangan itu ya, la tadkhulu ya, janganlah kalian masuk ya, la tasrob ya, la ta'kul. Nah, kalau la yang la nahi, la yang artinya melarang ya bagi mukhotob, maka di situ dia bisa berfungsi yaitu menjazmkan fi'il mudhari. Dari i'rabnya rafa menjadi apa? Jazm. Tetapi kalau la nafi itu tidak berfungsi dalam amalnya ya, tidak bisa beramal gitu. Yadzukuna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari'. Marfu'un i'rabnya rafa, wa 'alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah thubutun nuni. Nunnya masih ada ya, karena min af'al apa? Khamsah. Termasuk fi'il-fi'il yang 5. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, dan taf'alina. Kalau ada fi'il 5 itu pasti tanda dia rafa ada nunnya masih gitu. Wawawul jama'ati,
Adapun wawu jamaknya di situ ya, wawu yang menunjukkan bahwa fa'ilnya, pelakunya itu jamak banyak gitu. La yadzukunya ya. Mereka ya, mereka kan banyak. Ya, berarti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu banyak gitu. Jadi memakai apa? Wawu jamak, bukan la yadzuku gitu. Kalau la yadzuku nggak ada wawu dan nunnya di situ berarti bentuk mufrad ya. Nah, karena orang-orang yang akan masuk neraka jahanam itu banyak sekali, maka memakai wawu jamak. Wawawul jamaati domirun mutasilun, domir yang mutasil di situ, yang nempel ya. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab, menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il dari yadzuku. Mereka tidak yadzuku, tidak merasakan ya. Wal jumlatu fi mahali nasbin. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il ya, pastinya ya yadzukun ya. Fi'il dan juga fa'ilnya itu fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai halun ya, sebagai keterangan keadaan yang menjelaskan keadaan. Minal dhamiri al-mustatiri, dari dhamir mustatir. Dari kata ganti yang tersimpan fit togina, dari lafal apa? Togin. Jadi togin itu kan orang-orang yang melampaui batas. Nah, mereka yang melampaui batas. Berarti kan jamak kan. Aula bisina, atau mereka yang tinggal di situ di neraka jahanam. Berarti bisa kan hal dari domir togin atau domir dari labisin ya. Nah, itu sama artinya ya. Mereka orang-orang yang melampaui batas itu gitu. Nah, mereka orang yang melampaui batas itu ya, di dalam neraka jahanam itu dalam keadaan itu berarti ya, dalam keadaan la yadzuquna fiha, tidak merasakan apapun di dalamnya ya, dan hawa sejuk ya, hawa dingin nggak merasakan karena semuanya adalah panas dan panas gitu, dan bahkan asyadu haram, panas yang tidak ada ukurannya di dunia ini. Fiha, fi adalah harfu jarin, huruf jar, mabdun ala sukun, dia mabni sukun. Waha adalah domirun mutasilun, domir mutasil, domir yang nempel di huruf jar. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun ya, di atas alif yang mana tidak boleh didhahirkan. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Berarti ha itu domir tetapi fi mahali jarin. Dijarkan siapa? Di fi ya, yaitu huruf jar fi. Wa huwa ya'udu ala jahannam. Ha di situ domir, kata ganti, rujukannya adalah neraka apa? Jahannam ya. Fiha, mereka tidak merasakan fiha di dalamnya. Di dalamnya, nya itu kembali kemana? Nya itu ke neraka jahanam gitu. Wal jaru wal majruru, jar majrur, maksudnya fi dan ha, muta'alikun bil fi'li fi yadhukuna, terkait pada lafaz yadhukunya ya. Karena tidak bisa berarti kecuali ada kaitannya jumlah yang lainnya. Di dalamnya gitu kan enggak mafhum kan. Jadi orang yang mendengarkan itu kan pasti tidak faham ya. Di dalamnya apa? Di dalam apa ya kan? Ngapain di dalamnya? La yadzuquna, mereka tidak merasakan fiha di dalamnya, di dalam neraka jahanam itu tidak merasakan apa? Bardan. Ya. Selanjutnya bardan adalah maf'ulun bihi, sebagai objek ya, objek dari yadzuquna. Yang mana i'rabnya pasti mansubun nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Wala al-wawu atifatun, wawunya huruf ataf ya. Untuk nyambung dua kata di sini. La adalah harfu zaidin, huruf tambahan. La di sini bukan la nafi tetapi la zaidah ya. La tambahan yang fungsinya li ta'kidin nafyi mabniun ala sukuni. Untuk penguat nafi tadi loh. La tadi kan, la yadzuquna fiha bardan. Mereka tidak, itu kan la-nya la nafi kan, tidak merasakan di dalamnya bardan ya, dingin ataupun hawa yang sejuk gitu. Wala dan juga tidak. Nah, berarti di sini la-nya adalah la zaidah tetapi sebagai penguat nafi tadi, tidak merasakan dingin dan juga tidak mendapatkan minuman. Syaroban adalah ismun ma'tufun ala bardan, isim yang diatofkan pada lafaz bardan.
mansubun i'rabnya ngikut, ya ikut nasab gitu kan. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah syaraban. Wal makna dari ayat ini adalah la yadzuquna fi jahannama, mereka orang-orang yang taugin itu ya tidak merasakan fi jahannam, di dalam neraka jahanam itu nasiman. Nasiman itu artinya angin yang sepoi-sepoi gitu kan. Kalau kita di bawah pohon-pohon yang rindang ya, di hutan atau di pinggir sungai atau di situ ada pohon-pohon bambu gitu kan. Meskipun siang ya panas-panas, kita di situ kan silir-silir kan, enak kan. Nah, itu namanya nasiman ya. Angin sepoi-sepoi yang yunafisu ankum haroha, yang bisa menghalau panas ya, panas di neraka jahanam itu. Nah, jadi di sana nggak ada gitu, nggak ada kipas, nggak ada AC, nggak ada pohon-pohonan yang bisa menghasilkan angin sepoi-sepoi itu gitu. Wala syaroban, dan di sana juga tidak didapatkan syaroban, minuman yang mana yuskinu atsyahum fiha, yang bisa menghilangkan dahaganya gitu. Tidak ada minuman yang bisa diminum yang bisa menghilangkan rasa hausnya. Kalau di sini kalau kita haus ya kepanasan, kita langsung bikin es teh, ya kan? Kita minum jus buah dan lain sebagainya, dan sehingga dari rasa haus kita itu ya sudah hilang gitu karena wasilah tadi kan. Di sana nggak ada gitu. Kecuali ila hamiman wa gosakon. Ila adalah harfu istinai ya. Harfu istisnain ya. Huruf istisna. Huruf istisna itu huruf untuk pengecualian. Mengecualikan. Tidak ada minuman yang bisa menghalau rasa hausnya gitu kan. Illa kecuali hamiman, minuman yang asyadu haron, minuman yang sangat panas, yaitu mendidih. Hamiman itu minuman yang sangat mendidih sekali ya. Dan mendidihnya itu tidak bisa digambarkan mendidihnya air kita yang kita rebus itu, nggak ada seberapanya itu. Nah, itu kan mungkin sebentar aja udah dingin ya, udah adem gitu. Kalau di sana mendidihnya itu puncak mendidih ya, panasnya panas sekali dan tetap mendidih gitu kan, mendidih terus gitu. Ya, kalau air di dunia itu kan kita kita masak air gitu kan, mendidih udah, kalau dimatikan ya udah ya. Jadi pelekutuk-pelekutuknya itu sudah hilang kan, udah enggak. Berarti tingkat harorohnya itu udah turun gitu. Kalau di sana nggak ada tingkat harorohnya itu turun, nggak ada gitu. Jadi terus menerus gitu. Ila hamiman, kecuali air yang mendidih. Wa gosakon, ya. Gosakon itu artinya nanah. Nanah dari penghuni neraka jahanam itu. Na'udzubillah. Hamiman adalah mustasna bi'ila. Hamiman itu lafal ya yang dikecualikan ya, yang dikecualikan dengan hadat istisna ila tadi ya. Mansubun, mustasna itu ya ada kalanya ya, sebagian ada yang mansub ya, harus nasab ya. Kalau di sini wajib nasab ya. Kalau kita belajar mustasna minhu ya kan, tentang istisna itu ada juga yang marfu gitu. Ada yang juga mansub gitu. Tetapi di sini hamiman adalah mustasna ila yang mana i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Wa huwa mustasna muttasilun. Di sini bentuknya mustasna yang muttasil ya. Wal mustasna minhu syaroban. Jadi mustasna minhu sama mustasna itu nyambung gitu. Hamiman kan air yang mendidih termasuk minuman juga gitu. Jadi apa? Jadi secara arti itu adalah mustasna yang muttasil. Ya, karena hamiman termasuk syaroban. Karena hamim ini termasuk dari bentuk minuman gitu. Berarti mustasnanya muttasil. Au huwa mustasna munqati'un. Atau juga bisa sebagai mustasna yang munqati'. Munqati itu yang enggak nyambung ya. Yang dikecualikan dari apa? Dari yang dikecualikan gitu. Nah, contohnya para siswa sudah sampai sekolah kecuali pembantunya.
Nah, pembantunya kan nggak termasuk siswa kan, nah, kecuali pembantunya. Nah, itu berarti kan mustasna munqati, tidak nyambung gitu. Kalau andikan semua siswa sudah sampai sekolah kecuali Ali. Nah, Ali termasuk siswa berarti apa? Mutasil gitu. Jadi yang dikecualikan ya yaitu tadi Ali sama jumlah tadi ya yang dikecualikan darinya tadi para siswa itu nyambung. Itu namanya mutasil. Kalau munqati itu tadi para siswa ya telah datang, telah hadir di sekolah kecuali pembantunya. Pembantu itu bukan termasuk siswa gitu. Nah, itu namanya munqati. Ini juga sama, boleh dijadikan mustasna yang munqati. Alasannya bali anal hamima laisa min jinsil syarab. Karena hamim itu tidak termasuk minuman. Tidak masuk minuman yang al-mahrumina minhu gitu. Minuman yang layak lah buat kita semua gitu. Kalau minuman kan memang fungsinya apa? Fungsinya minuman kan menghilangkan dahaga kan, menghilangkan rasa haus kita gitu. Adapun hamim di sini tidak bisa menghilangkan itu, fungsinya tidak berfungsi, makanya dinamakan apa? Mustasna yang munqati gitu. Boleh dua-duanya ya, boleh mutasil, boleh munqati gitu. Kalau mutasil berarti hamim ya termasuk minuman gitu, meskipun fungsinya tidak sama gitu, tidak bisa menghilangkan dahaga. Kita lanjut halaman berikutnya. Wa ghassaqon. Al-waw harfu atfin ya. Wawunya adalah huruf ataf. Wa ghassaqon, lafal ghassaqon adalah ismun ma'tufun, isim yang diatofkan pada lafaz hamiman ya. Yang mana i'rabnya mansubun, ikut nasab karena diatofkan ya. Jadi termasuk tabi ya, pengikut. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat apa? Fathah. Kita lihat ininya, ta'liknya ya. Al-hamimu, maksud dari al-hamimu adalah al-ma'u al-haru al-muhriku. Air yang har, air yang panas, yang muhrik, yang bisa membakar gitu. Air panas yang bisa membakar gitu. Kalau orang yang minum itu pasti kebakar. Ya, pasti kebakar. Wal ghasak. Wal ghasak adalah ma yasilu min juluti ahlinar. Apa-apa yang keluar dari kulitnya ahlinar, penduduk neraka, yaitu nanah kalau diartikan ya. Jadi pada melepoh gitu kan, melepoh sehingga terdapat nanah-nanah gitu kan. Ya, sehingga nanah-nanah itu kan biasanya kalau sudah matang gitu. Sudah matang kan meletus gitu, apa meletus dan keluar nanahnya. Nah, itu namanya ghasak. Jadi minumannya itu ahli neraka itu seperti itu. Air yang mendidih, puncak didihannya itu tidak asyadu haron, dan juga dari nanah ya yang bersumber dari keluar dari kulit-kulit ahli neraka, ahli nar. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya yang hadir ya dalam majelis ini ya, majelis Yumiyah ini semoga dijauhkan dari itu ya, naudzubillah, dan juga keluarga kita, orang-orang yang kita cinta juga dijauhkan dari siksa api neraka jahanam yang sangat mengerikan itu. Amin. Lalu selanjutnya kita kembali di ayat yang ke-26 ya. Jazaan wifaqon. Itu semuanya sebagai apa? Sebagai jaza ya, sebagai balasan. Balasan bagi mereka wifakon ya, balasan yang setimpal ya, balasan yang emang pantas ya, pantas bagi mereka dari perbuatan ketika mereka di dunia itu. Mbalelo itu kan, mbalelo itu tadi ya, tauhid itu mbalelo ya, maksudnya disuruh beriman nggak beriman, disuruh percaya pada isi Al-Quran nggak percaya, disuruh percaya hari kebangkitan nggak percaya, itu namanya apa? Tauhid ya. Nah, maka ketika mereka orang-orang tauhid itu kan amalnya di dunia, maka kelak di akhirat mendapatkan jaza yang wifakon ya, balasan yang setimpal ya, yang setimpal bagi perbuatan mereka. Jazaan adalah maf'ulu mutlakin ya, maf'ul mutlak, yang mana wajib apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Jazaan li fi'lin mahdzufin. Jadi maf'ul itu kan nggak bisa tiba-tiba ada maf'ul gitu. Tiba-tiba ada objek itu nggak bisa, nggak mungkin. Kecuali ada amilnya, yaitu fi'il. Nah, di sini pasti ada fi'il yang mahdzuf ya.
li fi'lin mahdzufin. Yang mana takdirnya adalah juzu bidzalika jazaan. Mereka orang-orang yang toghin itu juzu ya dikasih balasan atas amal mereka selama di dunia itu ya jazaan. Benar-benar dibalas balasan yang setimpal gitu. Balasan yang sesuai dengan amal mereka. Wal fi'lu al mahzufu wa naibul fa'ili. Adapun fi'il yang mahzuf tadi juzu kan. Nah, itu kan fi'il majhul ya. Di kan fi'il pasif kan di jaza ya kan dibalas. Nah, itu namanya fi'ilnya kata kerja apa? Yang pasif. Kalau kata kerja pasif berarti yang dibutuhkan apa? Wa naibul fa'il, naibul fa'il. Jadi fi'il mahdzuf dan naibul fa'ilnya itu jumlatun istinafiyatun sebagai kalimat. La mahalalha min i'rabi, maka tidak menempati kedudukan i'rab. Wa hiya jumlatun juzu al-muqaddar, yaitu jumlah juzu al-muqaddar. Wifaqon adalah ya sifatun li jazaan. Jadi sebagai sifat ya, sifat atau naat. Sifat atau naat itu sama saja. Kalau dalam kitab ini dia bilangnya sifat ya. Tetapi kalau andikan di kitab lain ada mengatakan wifaqon adalah naatan, naat ya. Itu enggak apa-apa, sama saja ya. Ya. Namanya boleh sifat, boleh naat. Li jazaan, yang mana mensifati lafal jazaan ya. Balasan yang kan gitu, balasan yang. Berarti wifaqon adalah sebagai sifat dari jazaan. Mansubatun i'rabnya ngikut ya, ngikut jazaan, yaitu mansubah ikut nasab. Wa alamatu nasbiha, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat apa? Kita lihat taklifnya ya, komentarnya atau catatan kakinya. Tadi udah ya, udah kita baca belum? Jazaan wifaqon. Jazaan wifaqon adalah jazaan ya, muwafiqon li a'malihim as-sayyi'ah ya. Li a'malihim as-sayyi'ati. Balasan yang sesuai, gitu kan? Jazaan muwafiqon. Balasan yang sesuai. Sesuai apa? Li a'malihim, sesuai amal-amal mereka as-sayyi'ah yang buruk itu. Jadi perbuatan buruk mereka itu ya sesuai dengan balasan itu gitu. Lalu ketika ada pertanyaan, kalau orang-orang kafir, ya orang-orang toghin itu selama di dunia kan terbatas, ya kan? Terbatas. Mungkin kalau dia balelo atau berbuat ingkar, tidak iman dan lain sebagainya, berbuat kejahatan, kedoliman di dunia itu kan cuma berapa tahun kan gitu. Umurnya palingan ya 60 tahun, ya banter-banter 70 tahun kan. Tetapi kenapa balasannya kok lebih dari itu gitu kan? Balasannya kok enggak cuma 60 tahun gitu, sesuai dengan umurnya ketika dia balelo di dunia. Ya, kenapa di akhirat dikasih jaza yang waktunya itu abad dan abada selama-lamanya? Jawabannya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang balelo tadi toghin itu, ya mereka berbuat seperti itu, ya itu kan sesuai dengan niatnya kan. Meskipun andaikan dia dikasih umur 1000 tahun, dia pun akan seperti itu kan, ya akan berbuat seperti itu terus gitu. Nah, sesuai dengan niatnya. Andaikan besok masih hidup, pasti dia akan gitu. Besoknya hidup, pasti seperti itu. Nah, itulah ketika kita belajar tentang ini ya, kitab-kitab, contohnya di Riyadhus Shalihin kan. Bab yang pertama tentang niat kan. Ya, karena sebuah ini ya, patokan sebuah amal itu kan niat kita. Kadang amal yang sama, niat berbeda itu balasannya berbeda gitu. Pahalanya berbeda, sama-sama sholat gitu kan. Ada dua orang sama-sama sholat, sholatnya zuhur, 4 rakaat juga sama, imamnya sama, tetapi di sisi Allah itu bisa jadi beda karena sesuai apa? Niat mereka. Satunya niatnya lillahi ta'ala ya. Tidak ada embel-embel apapun. Ternyata satunya agar ya dilihat ada calon mertuanya, ya kan? Ini ada bapak calon mertuanya. Saya harus paling depan di belakang imam, harus khusyuk dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada motif-motif lain gitu, ada motif lain, sehingga itu nggak diterima Allah ya, karena ada apa? Sifat riya di situ gitu. Dan riya termasuk adalah syirik al-asghar ya. Syirik kecil ada riya.
Jadi meskipun amalan sama, tetapi niat motifnya berbeda, maka di sisi Allah itu berbeda balasannya. Maka seperti tadi ya, orang yang kafir, meskipun umurnya 60-70, ya terbatas di dunia, perbuatan kekafiran itu juga terbatas, maka karena niatnya tadi motifnya itu, ya, ketika mereka dikasih umur selamanya pun akan seperti itu, maka balasannya di neraka ya sama, ya kan? Juzu bidzalika jazaan, ya, jazaan wifaqon, itu sesuai dengan amal yang mereka perbuat selama di dunia, yaitu amal as-sayyi'ah, perbuatan yang buruk itu. Lalu selanjutnya kita kembali lagi. Ayat yang ke-27 ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, inna adalah harfu taukidin, huruf taukid. Wa nasbin dan juga huruf nasab. Huruf taukid dan nasab. Taukid ada fungsinya menguatkan makna setelahnya. Dan nasab itu menasobkan isim yang ada setelahnya dia gitu. Ya, jadi dia bisa berfungsi menasobkan gitu. Mabnun alal fathih, dia mabni fathah. Wahum, humnya adalah domirun mutasil. Domir mutasil di situ nempel ya. Yang mana mabniun ala sukun, dia mabni sukun ya. Sukun di situ di huruf mimnya. Fi nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai ismu inna, isimnya inna. Karena inna adalah tansibul isma wa tarfa'u apa? Al-khobar ya. Jadi isimnya pasti nasab ya. Kanu adalah fi'lu madhin ya, fi'il madhi. Naqisun yang nakis. Fi'il madhi nakis itu fi'il yang tidak membutuhkan fa'il, tetapi membutuhkan apa? Isim. Sebagai isimnya dia dan khobarnya dia. Mabniun ala dhammi, dia mabni dhamma. Karena fi'il madhi bertemu dengan mau jama' itu pasti dia mabniun dhamma ya. Jadi ingat-ingat ya, fi'il madhi itu ada kalanya mabni dhamma, tetap ya, mabni itu tetap ya. Ada kalanya mabninya mabni fathah, ya. Ada kalanya mabni apa? Sukun gitu. Itu sering kita ini ya sampaikan ya. Kapan dia mabni dhamma, kapan dia mabni fathah, kapan dia mabni apa? Sukun. Wawul jama'ati, wawu jamak di situ ya, ada wawunya di situ. Sebagai apa? Domirun mutasilun, domir mutasil. Kata ganti yang mutasil nempel situ. Mabnun ala sukuni, dia mabni apa? Sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Ismu kana, isimnya kana. Jadi ini kebalikannya fungsinya sama inna tadi. Kalau inna menasobkan isim, kalau kana merafakkan apa? Isim. Nah, jadi ini kebalikannya gitu. Kebalikannya fungsi dari inna. La adalah harfu nafyin ya, huruf nafi, huruf yang menafikan atau mengingkari gitu kan. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Yarjuna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari', marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni, nunnya masih ada. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ adalah domirun mutasilun fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Jadi mereka tidak mengharapkan ya, mereka orang-orang tauhid itu ya, orang-orang yang melampaui batas itu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya yarjuna dan fa'ilnya dhamir tadi, fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Sebagai khobaru kana, khobarnya kana ya. Jadi khobarnya kana adalah bentuknya apa? Bentuk jumlah kalimat ya. Jumlahnya jumlah apa? Kana dan isim dan khobarnya. Lalu wal jumlatu min kana wa isminya wa khobarnya fi mahali rafin khobarina. Sorry ini belum dulu yang atas tadi ini ya. Jumlahnya ini ya, layar juna ya. Layar juna itu kan jumlah fi'il fa'il ya, jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah fi'liyah itu sebagai apa? Sebagai khobarnya kana gitu kan. Lalu jumlah kana isimnya ya, isimnya itu domir, dan layar juna sebagai khobarnya, sebagai satu kesatuan adalah sebagai khobarnya ya, fi mahali nasbin, khobarnya apa? Khobarnya inna gitu kan. Wal jumlatu min inna wa ismi wa khobariha, adapun jumlah juga kan, berarti ada 3 ya, bertingkat-tingkat ya. Jadi jumlah layar juna itu adalah khobarnya kana,
jumlah kana isimnya khobarnya adalah sebagai khobarnya inna, lalu jumlah secara keseluruhan inna isimnya dan khobarnya ya, di sini la mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob, ya, tidak menempati posisi irob. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, ya, sebagai jumlah istinafiyah, kalimat baru. Nah, jadi ayat ini adalah ayat jumlah baru, kalimat baru. Wa makna atau arti dari ayat ini, innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya. Sebabnya mereka orang-orang tauhid itu ya, ketika di dunia itu tidak layar juna, tidak mengharapkan hisab. Hisab itu maksudnya hari kiamat itu kan dihisab, dihitung-hitung ya, dihitung amal perbuatannya. Dia berbuat baiknya berapa, berbuat buruknya berapa. Itu namanya hari hisab, hari pembalasan. Maknanya adalah layar juna inda katsirin minal mufassirin. Jadi lafal layar juna itu kan secara arti ya, secara artinya layar juna tidak berharap. Mereka tidak berharap. Tetapi sebagian ulama, sebagian besar sebagian ulama tafsir menafsirkan makna layar juna adalah la yakhafuna. Mereka tidak berharap, maksudnya la yakhafuna, mereka tidak takut. Di dunia itu mereka tidak takut akan adanya hisab. Maka dari itu kan mereka tidak percaya ya, hari kebangkitan, makanya nggak takut. Mana mungkin besok ada hari kebangkitan lalu kita diaudit kan, ya dihitung-hitung ya. Ini kamu waktu itu hari ini kamu berbuat kejahatan, mendolimin orang dan lain sebagainya. Mana mungkin kan gitu. Mereka tidak tidak takut karena mereka nggak percaya gitu. Orang yang takut itu kan karena mereka mempercayai, meyakini bahwa mereka ya kelak ketika di hari kiamat itu ada namanya hari hisab, ya hari kebangkitan lalu dihisab gitu. Ketika kita sudah dibangkitkan, dihidupkan kembali, lalu kita dihisab, ya dihisab, dihitung amal perbuatan kita, ditimbang gitu kan. Mana yang buruk dan mana yang amal baik gitu, ditimbang. Beratan mana? Ternyata beratan yang keburukan kita, ya berarti kita berhak mendapatkan apa? Mendapatkan neraka gitu. Kalau andaikan timbangannya adalah amal soleh kita lebih berat, maka akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu kenikmatan di surganya. Jadi la yarjuna ai la yakhafuna. Hisaban adalah maf'ulun bihi, sebagai objek, sebagai objek dari lafaz la yarjuna. I'rabnya apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat apa? Fathah. Selanjutnya di halaman berikutnya ya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaban. Jadi mereka mendapatkan balasan yang setimpal di neraka itu karena pertama tadi la yarjuna hisaban. Ya, la yarjuna hisaban. Tidak takut pada hari hisab. Ya. Lalu yang kedua adalah wa kadzdzabu bi ayatina kidzaban. Kita baca ininya dulu ya. Wa kadzdzabu, al-waw harfu atfin ya. Wawnya adalah huruf ataf. Kadzabu adalah fi'lu madhi, fi'il madhi. Mabniun ala dhammi, dia mabni dhamma karena bertemu dengan wawu jama'. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di sini adalah dhamirut tasilun. Dhamir yang mutasil ya. Nempel di fi'il madhi fi ma'ali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya ya, fa'ilnya kadzabu. Mereka kadzabu ya. Mendustakan gitu, enggak percaya. Nah, berarti fa'ilnya adalah mereka ya, orang-orang tauhid itu gitu. Orang-orang tauhid itu kadzabu ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat terdiri dari fi'il fa'il, kadzabu dan fa'ilnya berupa dhamir, la mahallalaha minal irabi, tidak menempati irab. Sebagai apa dia? Ma'tufatun ala jumlati inna li ta'lil ya. Berarti diatofkan pada jumlah tadi ya, di ayat sebelumnya ya. Innahum kanu la yarjuna hisaban, diatofkan di situ. Lalu selanjutnya ya.
Fungsinya adalah litaklil, sebabnya, ya, alasannya. Alasannya kenapa mereka tadi dicemplungin ya di neraka jahanam, yang mana di neraka jahanam itu sangat panas sekali, nggak ada hawa sejuk sedikit pun, nggak dapat minuman kecuali minuman dari air yang mendidih tadi dan dari nanah dari penduduk neraka tadi. Ya. Lalu selanjutnya tadi apa? Nah, itu disebabkan, berarti innahum tadi li ta'lil, sebabnya mereka tadi apa? Kanu la yarjuna hisaban. Ya, tidak takut pada hari kebangkitan, pada hari hisab, pada hari kiamat gitu. Karena mereka mengingkari, makanya tidak takut kan. Dan juga yang kedua adalah wa kadzabu bi ayatina kidzaban. Mereka ketika di dunia itu kadzabu, ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika ada ayat-ayat Allah, entah itu ayat-ayat yang lewat Quran yang diturunkan ya Allah kepada Rasulullah, mereka tidak percaya. Ya, bahkan di surah-surah sebelumnya kan sudah kita bahas kan, sudah kita bahas tuntas. Ada yang mengatakan bahwa asatirul awalin, ya, itu adalah mitos-mitos orang terdahulu, bahwa Quran itu adalah sihir, bahwa Quran itu adalah mantra-mantra dan sebagainya. Itu namanya waqadzabu bi ayatina kizaban. Mereka benar-benar ya telah mendustakan ayat-ayat kami. Itu makanya itu namanya litaklil, alasan mereka diazab itu gitu. Au fi mahali raf'in, atau jumlah di sini bisa menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Ma'tufatun ala jumlati kanan. Kalau diatofkan pada jumlah kanan, maka fi mahali apa? Fi mahali raf'in. Karena apa? Sebagai karena jumlah kana tadi kan khobarnya ina. Khobarnya ina kan fi mahali apa? Raf'in, rafa gitu. Jadi tergantung kita ya, bisa diatofkan pada jumlah ina secara keseluruhan tadi, innahum, kanu dan lain sebagainya, atau cuma diatofkan pada kanu tadi ya, kanu layar juna hisaban itu ya, boleh dua-duanya. Selanjutnya di ayatina, al-ba'u harfu jarin ya, ba'nya adalah huruf jar. Mabniun alal kasri, dia mabni kasroh. Wa ayati, lafal ayati adalah ismun majrurun bil ba'i. Isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasroh di ayati. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan ayati, muta'alliqun bil fi'li fi kadzabu, terkait pada lafal kadzabu. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wana, na adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Mabnun ala sukun, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun ya di atas alifnya, tetapi tidak boleh dizahirkan. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa dia? Sebagai mudhofun ilaih, sebagai mudhof ilaih dari apa? Dari ayat. Berarti ayat tadi selain majrur berarti menjadi apa? Menjadi mudhof ya. Mudhof, ayat-ayat kami ya. Berarti ayat-ayat adalah mudhof, kami adalah apa? Mudhof ilaih. Kidzaban adalah maf'ulu mutlakin ya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu maksudnya bentuk masdar, isim masdar yang terbuat dari fiilnya gitu, terbuat dari amilnya yaitu fiil. Mansubun, i'rabnya pasti nasab, wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Wa huwa masdarun li fi'li kadzaba, yaitu bentuk masdar ya. Bentuk isim masdar dari fi'il kadzaba. Ya, kadzaba kidzaban. Mislu takdzib ya. Kadzaba yukadzibu takdzib. Nah, jadi kidzaban ya, kidzaban itu sama dengan nama takdziban ya. Ai maksudnya apa? Kadzabu bil ayati al-Qur'aniyati. Mereka itu mendustakan ayat-ayat yang ada di Quran ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, takdziban syadidan ya, sungguh-sungguh ya, mendustakan dengan pendustaan yang sangat-sangat banget mendustakan, banget ingkarnya gitu. Enggak ada sedikit-sedikitnya pun yang mereka membenarkan. Nah, itu namanya takdziban syadidan ya, mendustakan dengan sungguh-sungguh pendustaan gitu. banget pendustaannya gitu. Sangat pendustaannya.
Nah, itu namanya apa? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak sebagai apa? Penguat fiilnya gitu. Sebagai penguat fiilnya kadzabu. Jadi ada tadi ya, ada dua sebab ya sebagai taklil tadi. Mereka dikemblungkan jahanam tadi karena tidak apa? Layar juna hisaban ya, dan juga wa kadzabu bil ayatina apa? Bi ayatina kidzaba. Sekarang ayat yang ke-29 ya. Padahal ya, wa kullu syai'in ahsainahu kitaban. Wa kullu syai'in, segala sesuatu ya, perbuatan mereka yang pernah mereka kerjakan, sekecil apapun itu, ahsainahu kitaban. Telah tercatat, terekam ya, direkam karena Allah punya apa? Punya CCTV yang luar biasa gitu. Kalau kita kan sekarang CCTV di rumah gitu kan. Kita pasang CCTV biar ketika ada pergerakan apapun ketangkap gitu, kerekam. Nah, itu Allah itu sudah maha hebat sekali. Enggak cuman yang kelihatan saja. Kalau CCTV kan cuman bisa menangkap ya posisi yang ada di dalam jangkauannya saja. Nah, itu masih terbatas. Kalau Allah itu maha hebat lagi, segala sesuatu enggak hanya yang zahir gitu. Ya, enggak ada yang zahir saja. Tetapi segala sesuatu yang dibatinkan pun itu terekam gitu. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaban. Jadi segala sesuatu amal perbuatan kita di dunia itu semua akan tercatat dengan sempurna sedetail-detailnya. Wa kulla al-waw harfu atfin ya. Wawunya adalah huruf ataf. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa kulla adalah maf'ulun bihi, mansubun i'rabnya nasab, wa alamatu nasbi, tanda nasab adalah al-fathatu fathah. Li fi'lin mahdzufin, bagi fi'il yang mahdzuf, dibuang fi'ilnya. Yufasiruhu ma ba'dahu, yang mana penjelasnya yang menjelaskan bahwa di situ ada fi'il yang dibuang itu ada jumlah yang menasiri setelahnya, yaitu ahsoina itu. Wa takdiru, takdirnya adalah wa ahsoina kulla syai'in. Kami telah menghitung atau kami telah menulis dengan detail kulla syai'in, segala sesuatu. Ya, segala sesuatu pasti dari amal-amal itu, perbuatan kita gitu. Wal jumlatu minal fi'li al-mahdzufah. Adapun kalimat terdiri dari fi'il yang mahdzuf ya, fi'il yang dibuang tadi, ahsoina itu kan mahdzuf kan. Ma'a fa'ilhi, beserta fa'ilnya, di situ sekalian ada fa'ilnya di dalamnya. Ma'tufatun, diatofkan ala jumlati kadzabu, diatofkan pada lafaz kadzabu. Wa kulla adalah mudhofun sebagai mudhof. Karena syai'in adalah mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilahnya dia. Majrurun i'rabnya jar wa ana mawjud-jarihi al-kasratu kasrah. Ahsoinahu. Ahsoina adalah fi'il madhi sebagai fi'il madhi ya, kata kerja lampau mabniun ala sukun, dia mabni sukun ya. Karena bertemu apa? Bertemu dengan na kan, ahsoi kan gitu. Berarti sukunnya di huruf ya di situ. Ahsoi na, karena bertemu dengan domir apa? Domir rafa mutaharrik ya. Na adalah domirun mutasilun mabniun ala sukun, dia domir mutasil mabni sukun. Fi mali raf'in, dalam i'rab menempati huruf rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun kalimat terdiri dari fi'il fa'il ahsoina la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai tafsiriyatun, jumlah yang menafsiri ada jumlah yang dibuang gitu kan. Berarti ahsoina kulla syai'in, ahsoinahu kitaban. Berarti itu ya, sebagai jumlah tafsiriyah namanya. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir mutasil mabni ala sukun, dia mabni sukun fi ma'ali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya ahsoina. Haknya ya, ahsoina hu ya, kami telah mencatatnya ya. Nya itu apa? Kulla syai' ya, segala sesuatu dari amal perbuatan itu gitu. Kitaban adalah ism mansubun wa alam nasbi al-fathah, isim yang dinasobkan ya. Isim mansub, tandanya nasabnya adalah memakai harokat fathah. Sebagai apa dia kok isim mansub gitu kan? Li'annahu halun bimakna maktuban. Dia adalah sebagai hal ya, keterangan keadaan. Kitaban di makna apa? Maktuban. Maktuban itu yang ditulis ya. Kitaban ai maktuban. Ya.
benar-benar kita telah menyatatnya, menghitung perbuatan itu dengan maktuban, ya, dengan tercatat, ya, dengan detail, sedetail-detailnya. Au maf'ul mutlakin, atau kitaban itu bisa menjadi apa? Maf'ul mutlak. Ya, naibun anil masdar, yang mana dia sebagai pengganti masdar. Ahsoinahu ihsoan. Jadi ahsoinahu, kami menghitungnya, ai katabna. Ahsoina itu katabna, ya, artinya, ya. Ihsoan, dengan benar-benar, ya, menghitung catatan segala perbuatan itu ihsoan. Nah, sebagai pengganti dari lafadz ihsoan itu, ya, ahsoinahu kitaban, gitu. Boleh kita jadikan hal, boleh kita jadikan maf'ul mutlak. Nah, kalau maf'ul mutlak berarti mengganti masdar ihsoan, gitu. Li'ana ahsoina, karena lafal ahsoina itu fi makna katabna. Ahsoina ai katabna. Menghitungnya, maksudnya apa? Menulisnya, gitu. Lil tiqa'il iso' wal kitabah. Fi makna dhabt wal tasil. Jadi lafal iso', ya. Iso' kan menghitung, ya. Dan kitabah itu menulis, ya. Maknanya dhabt wa tahsil. Dhabt itu maksudnya kita segala sesuatu perbuatan kita itu diawasi, ya, diawasi, ya, diawasi lalu dicatat, gitu kan. Oh, diawasi ngapain ini? Oh, ternyata, ya. Kalau belum melakukan sesuatu, ya berarti belum tercatat, kan. Jadi ketika sudah diawasi, ya, ini sudah diintai, gitu kan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu sudah diintai terus, kan. Diintai, kalau sudah melakukan itu langsung ditahsil, ya, dicatat, gitu. Melakukan A, melakukan B, melakukan C, dan lain sebagainya. Itu namanya dhabt wa tahsil. Lalu terakhir, ya, karena sudah jam 5:56. Fadzuqu falan nazidakum ila adzaban. Al-fa'u li sababiyah. Fa'nya adalah fa' sababiyah. Wadzuqu adalah fi'lu amrin mabniun ala hasfun nuni. Jadi zuqu ada fi'il amr, kata perintah. Zuqu, rasakanlah, gitu kan. Artinya rasakanlah, perintah. Yang mana dia mabni hasfin nun, ya. Mabni dengan membuang huruf nunnya. Kan di situ seharusnya ada nunnya. Tetapi karena dia fi'il amr, kata perintah, ada yang mengatakan fi'il amr itu majzum, ada yang mengatakan fi'il amr itu mabni. Ya, mabni sesuai dengan ini, ya. Mabni apa? Kalau di sini mabni dengan membuang huruf nun, gitu. Wawu jama'ati, wawu jamaknya di sini adalah fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il, fi'il amr dan fa'ilnya, ya. Zuku berarti fa'ilnya apa? Zuku antum, kan, gitu. Domir yang tersimpan di dalamnya yaitu takdirnya antum. Zuku antum, antum kalian. Kalian orang-orang yang togin tadi. La mahalalaha min al-i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, kalimat baru. Murtabitatun bima qablaha, tetapi meskipun dia kalimat baru, masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, gitu kan. Sama kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, irtibat atau sababi bil musababi, yaitu kaitannya, hubungannya mereka adalah sebab dan musabab. Sebab dan musabab. Sebabnya karena mereka balelo, maka tadi dicemplungkan itu, kan. Ketika dicemplungkan di dalam neraka jahanam dengan siksaan-siksaan yang luar biasa itu, lalu diucapkan atau dikatakan kepada mereka, ini tambah entelekit lagi, gitu kan. Rasain, kan. Jadi kalau kita terkena musibah, gitu kan, ya kan, kita sudah sakit itu, andai kan jatuh, ya kan, rasain lo, kan, gitu. Kalau andai kan ada orang mengatakan, berarti kan tambah sakit, kan. Kita sudah jatuh, ya kan, lecet, gitu kan, mungkin jatuh dari motor karena kita ngebut-ngebut, kan, jatuh atau nabrak apa, kita kan sudah sakit secara fisik, kan, ya enggak. Lalu kalau ada orang yang nyukurin, ya, atau yang apa namanya itu, yang nyumpahin, oh, syukurin lo, kan, makanya, nah, itu ditambah itu tambah sakitnya itu tambah banget, kan, sakit fisik dan sakit hati, kan, gitu. Itu namanya fadzuqu falan nazidakum ila adzaban, gitu. Falan adalah, ya, al-fa'u li ta'lili, fa-nya fa taklil, ya. Menyebutkan, ya, taklil alasannya tadi, ya, sebabnya tadi balelo tadi, makanya ketika di akhirat dicemplungin ke neraka jahanam dengan berbagai macam azab itu, lalu dikatakan kepada mereka, zuku, rasain, falan nazidakum ila adzaban.
Walan adalah harfu nafyin wa nasbin ya. Lan adalah huruf nafi yang menafikan, tidak akan, kan menafikan. Dan nasab, menasabkan fi'il mudhari ya. Wa istiqbal, dan juga huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu huruf yang mempunyai makna ya. Fi'il mudhari kan. Fi'il mudhari itu maknanya adalah istiqbal, yang akan datang. Bukan sekarang ya. Atau yang telah dilakukan gitu. Berarti maknanya atau lan itu tidak akan, berarti maknanya adalah istiqbal. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Nazidakum, nazida adalah fi'il mudhari'in mansubun yang i'rabnya nasab, bilan yang menasabkan fi'il mudhari' nazid adalah lan ya. Karena aslinya apa? Nazidu. Wa alamatu nasbi al-fathu fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru nahnu. Adapun fa'ilnya dhamir yang tersimal secara wujub pasti ya. Takdirnya adalah nahnu karena ada nun di situ. Nah, ya nazida. Wal jumlatul fi'li wal fa'ili, adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il la mahala laha min rabi, tidak menempati rob karena apa? Ta'liliyatun, sebagai jumlah ta'liliyah. Jumlah yang menjelaskan sebabnya gitu, sebab ya, alasan. Wakum adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi ma'ni nasbin, menempati rob nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi awalun, sebagai objek yang pertama dari nazida ya. Ila adalah harfun yadulu alal hasri, huruf yang menunjukkan hasr. Hasr itu pembatasan ya. Makna pembatasan, membatasi, kecuali. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Adzaban maf'ulun bisanin, sebagai objek yang kedua dari lafaz nazida. Mansubun i'rabnya pasti nasab, wa alamatun nasbi al-fathatu, tanda nasabnya dia adalah fathah. Maksudnya apa terakhir nih? Fadzuku. Nah, jadi lafal fadzuku ayat berapa itu? 26 ya. Ayat berapa tadi? 30 ya. Ayat 30. Jadi ayat 30 ini tadi maksudnya apa? Maksudnya adalah musabbab ya. Musabbabun an kufrihim bil hisabi. Ada lafal ya yang mengatakan fadzuku, rasakanlah ya kan. Rasain lo kan gitu. Nah, itu disebabkan kenapa? Karena kekafiran mereka, keingkaran mereka terhadap hisab, ya, hari pembalasan, ya, hari hisab, perhitungan, ya, hari kiamat, ya, habis itu kan dibahas, lalu dihisab kan, ya, dihitung-hitung, ya, ditimbang amal perbuatan kita. Mereka nggak percaya, itu sebabnya, ya, mereka dicemplungin ke neraka jahanam, lalu terakhir ketika sangat kesakitan, mereka diucapkan tadi, syukurin lo kan, disyukurin kan. Wa takdzib bil ayat. Dan sebabnya apa? Kekafiran mereka terhadap hisab dan juga mendustakan ayat-ayat Allah tadi. Wahiyya ayatun fi goyati syiddah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan syiddahnya. Ya, yang tadi ya sudah saya contohkan ya. Ketika kita sudah sakit, ya, ketimpa musibah, disyukurin orang, itu tambah sakit lagi gitu. Nah, itu goyah syiddah. Wa nahika bilan nazida. Kenapa memakai ketika ada kita dinahi ya, dilarang memakai lan nazidakum wa bidilalatihi ala anatar keziyadah kal muhallalati la yadkhulu tahta sihah wa fi al itifatu min al ghaib fil ayat al karimah sabiqa ilal kitab wa huwa yatlu ala anal ghadab qad tabalagha. Nah, ini menunjukkan bahwa ghadab Allah ya, kemarahan Allah, kemurkaan Allah itu sangat tabalagh, sangat banget gitu. Ya, syukurin lo kan gitu kan. Karena apa? Karena tadi ya, ketika mereka di dunia itu Mbak Lelo seperti itu ya, dikasih nikmat yang luar biasa kok masih ya nggak mau percaya, ya tidak beriman dan sebagainya. Wa'an Sayyidina Rasulullah, dari Rasulullah yang disabdakan ya, hadhi al ayatu, ya, penutup terakhir ya, hadhi al ayatu, ayat ini itu asyaddu ma fil Qur'ani ala alina. Nah, ayat ini itu menunjukkan azab yang lebih syadid bagi ahli neraka. Kalau ahli neraka itu dibakar, disuruh minum air mendidih dan sebagainya, itu kan sudah syadid sekali. Ayat ini ditambah fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ini tambah sakit lagi itu. Jadi double sampai. Dan asyaddu ma fil Qur'an ala alinnar. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini lebih ya, azabnya lebih banget gitu. Ya, melebihi tadi ya, azab-azab yang secara fisik tadi gitu.
Jadi meskipun kita jatuh itu secara fisik sakit, dikatain orang seperti itu tambah sakit ya, tikal sakitnya, tambah sakit hati dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mempelajari ayat-ayat yang ada di surat An-Naba ini dari ayat berapa tadi? Ayat ke-24 ya. Ayat ke-24 sampai ayat ke-30 banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil ya. Bahwa apa yang kita kerjakan di dunia itu harus berhati-hati ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang apa yang dilakukan orang-orang kafir gitu. Sehingga kalau di akhirat kita tidak mendapatkan azabnya seperti mereka mengadab ya orang-orang yang tauhid itu. Oke, kita cukupkan dengan membaca alhamdulillah alamin subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah. Waalaikumsalam. jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Kalau kita ketemu lagi besok pagi. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saudara.